Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wa bataghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang bisnis agar lebih bermakna. Pendengar yang berbahagia, keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah bahwa setiap niat atau rencana, pekerjaan, dan semua kehidupan di dunia ini, kecil maupun besar, akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT, Zat yang menciptakan dan yang memiliki alam semesta ini. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan sesuatu, seorang muslim harus mempunyai alasan yang tepat dan jelas. Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada hamba yang mau meninjau kembali keinginannya. Apabila didapati keinginannya itu sesuai perintah Allah, maka ia lanjutkan. Dan apabila mendapati keinginannya itu bukan karena Allah, maka ia tangguhkan. Pendengar yang berbahagia, keyakinan semacam itulah yang membedakan seorang mukmin dengan seorang yang hanya berorientasi kepada kehidupan duniawi semata. Kehidupan seorang mukmin harus mempunyai misi dan visi. Untuk apa ia hidup dan untuk apa semua yang ia kerjakan. Dengan demikian, kehidupan seseorang akan lebih bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Tidak hanya fantastis di dunia, melainkan juga mengais pesona kehidupan akhirat. Para pendengar yang berbahagia, dunia bisnis adalah dunia yang sangat rentan berhubungan dengan pulus dan publik. Kejujuran dan keuletan seseorang menjadi modal utama untuk mencapai keberhasilan. Namun tidak jarang orang yang ingin mencapai tujuannya dengan melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Baginya penting adalah untung dan menghasilkan uang. Tidak perlu memperhatikan apa yang didapat dan yang dihasilkan itu halal atau tidak. Memang kalau berbicara tentang norma halal atau haram, agaknya kuno dan sok suci. Karena orang sekarang berpikiran bahwa mencari pekerjaan saja sulit, apalagi harus memilah-milah mana yang halal dan mana yang haram. Etika dan norma berbisnis bagi sebagian orang dianggap penghalang untuk mencapai sebuah tujuan. Pemikiran semacam ini tidak lain adalah cerminan dari sebuah keputusasaan. Ia tidak yakin mendapatkan pekerjaan atau uang yang halal. Karenanya, orang semacam itu cenderung malas, bahkan tidak mau berusaha bagaimana mendapatkan uang yang halal.
Baginya semuanya sama. Yang penting bisa untuk hidup. Ini adalah model orang yang tidak mempunyai misi dan komitmen dalam kehidupannya. Ia lupa bahwa semua kehidupannya akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang mukmin yang baik akan selalu berhati-hati dalam melakukan sebuah aktivitas. Ia paham terhadap resikonya, baik itu bagi dirinya atau orang lain. Bukan hanya sekedar hasil yang dikeruk dari usahanya. Dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kelak di akhirat kedua kaki manusia tidak akan bisa beranjak dari tempatnya hingga ditanya 4 perkara. Di antaranya adalah dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa hartanya digunakan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seorang ulama salaf mengatakan bahwa harta yang halal akan dihisab, sedangkan apabila haram bukan sekedar dihisab, tetapi akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Jadi, baik harta itu haram ataupun halal, akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengar yang berbahagia, maka tidak heran apabila seorang bisnismen mampu menjaga norma dan etika, berlaku amanah dan jujur. Mereka nantinya akan bersama para nabi dan orang-orang siddiq. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, agaknya sulit memang dalam dunia bisnis yang penuh persaingan dan saling menjatuhkan, apalagi jargon-jargon barat yang selalu menggembar-gemborkan pasar bebas. Pasar bebas ini tidak lain adalah cara barat untuk menguatkan nilai-nilai kapitalisnya dalam tatanan dunia modern. Bagi mereka, hanya ada satu yang mereka kejar, yaitu untung dan untung. Mereka tidak mau memikirkan banyak atau dampak negatifnya bagi pihak lain ataupun lingkungan. Di sini dibutuhkan kesadaran yang mendalam bagi pelaku bisnis, terutama para bisnismen muslim. Pendengar yang berbahagia, sekali lagi mereka sadar bahwa ketika ia bekerja atau berbisnis adalah salah satu bentuk ibadah yang mana hukumnya adalah wajib, seperti wajibnya orang melakukan sholat. Allah berfirman seperti sebagaimana saya bacakan pada mukadimah tadi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagaimana bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dengan kesadaran seperti ini, pebisnis muslim akan selalu menjadikan bisnisnya lebih bermakna. Dengan demikian, ia selalu jujur dan profesional karena sadar ia diawasi oleh Rabb-nya, akan selalu berimpak dan mengeluarkan zakat karena dia sadar bahwa dalam hartanya ada hak fakir miskin. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.